Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1861. Siapkan kameranya. Masih di perpustakaan, apa yang bos lakukan? Min Ninger memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Promosi Stephen yang tiba-tiba padanya dan panggilan telepon yang tiba-tiba ini membuatnya sangat bingung. Namun, dia tetap melakukan persiapan dengan sangat serius dan secara khusus pergi untuk mendapatkan kamera baru. Pukul 7.30 malam, Min Ninger datang ke perpustakaan dengan membawa peralatan. Tidak ada seorang pun di perpustakaan, karena ini sudah jam istirahat, dan tidak ada yang tinggal di perpustakaan setelah pulang kerja. Min Ninger menemukan tempat untuk duduk dan melihat sekeliling. Perpustakaan ini bisa dibilang sebagai tempat paling terpencil di seluruh markas Dragon Clan. Hanya sedikit orang yang datang ke sini pada jam kerja, apalagi di luar jam kerja. Apalagi lokasi ini terletak di bagian paling utara gedung markas, dan Anda perlu melakukannya. Melewati jalan, butuh lorong yang panjang untuk sampai ke sini, dan bahkan jika seseorang datang, mereka dapat mendengar langkah kaki dari jarak jauh. Malam sepi, sangat jauh, dan kamu harus membawa kamera, bos tidak bisa. Gambar menawan tiba-tiba muncul di benak Min Ninger, dan rona merah tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik. Apa yang kamu pikirkan? Ini perpustakaan, bahkan jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu, tidak mungkin berada di sini, Min Ninger, kamu sangat kotor. Min Ninger memarahi dirinya sendiri secara diam-diam. Dalam sekejap mata, sudah lewat jam 7.50, dan Stephen datang ke perpustakaan. Stephen tidak hanya datang sendiri, tetapi juga membawa Wang Yui. Bos, Lao Wang. Min Ninger buru-buru bangkit dan menyapa. Apakah kamu di sini lebih awal? Stephen bertanya sambil tersenyum. Tidak, di sini saja, bos. Apa yang kita lakukan di sini di malam hari? Min Ninger bertanya dengan curiga. Kamu pergi dan nyalakan kamera, berdiri di sana dan kamera menghadap ke sini, jangan bicara, dan rekam seluruh prosesnya, kata Stephen. Iya. Min Ninger dengan cepat berjalan ke samping dengan kamera, menyalakan kamera, dan mengarahkan ke lokasi yang baru saja disebutkan Stephen. Setelah beberapa menit, ada langkah kaki di pintu. Hati Min Ninger sedikit bergetar, apakah ini kedatangan Tuhan? Beberapa detik kemudian, pintu perpustakaan dibuka. Seorang pria paruh baya masuk dari pintu. Melihat orang ini, Min Ninger terkejut. Pengunjung itu ternyata adalah Li Xiaobing dari divisi pertama klan naga. Ini adalah keberadaan kedua setelah 5 tetua dan 4 raja naga di klan naga. Direktur, Li Xiaobing membungkuk pada Stephen begitu dia memasuki pintu. Baiklah, duduklah. Stephen menunjuk ke sebuah kursi di seberangnya. Li Xiaobing mengangguk, berjalan ke Stephen dan duduk. Li tua, kami sudah saling kenal sejak lama. Kami telah berhubungan sejak saya menjadi Direktur Departemen Hubungan Masyarakat setahun yang lalu, kata Stephen. Ya, ini seperti mimpi ketika aku memikirkannya sekarang. Saat itu, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi direktur pertama dalam sejarah klan naga, kata Li Xiaobing sambil tersenyum. Ada pandangan kerendahan hati dalam senyumnya, dan dia bukan lagi kesombongan di masa lalu. Jadi kali ini aku yang pertama menemukanmu. Stephen tersenyum. Saya tidak tahu apa yang diinginkan kepala suku dari saya. Li Xiaobing bertanya ragu-ragu. Anda adalah direktur departemen pertama dan kepala dari 5 departemen rahasia, jadi saya ingin Anda memberi contoh, kata Stephen. Contoh, direktur, beritahu saya apa yang Anda ingin saya lakukan, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Li Xiaobing berkata dengan serius. Haha, Lao Li, kamu benar-benar memenangkan hatiku. Karena kamu mengatakan itu, maka aku akan mengatakannya dengan jujur. Kamu juga tahu situasi klan naga kita.
Ada banyak faksi dan perjuangan internal. Meskipun aku pejabat baru, semuanya tidak berani menghadapinya di depan saya. Saya mengatakan sesuatu di depan saya, tetapi hati saya jelas tidak yakin, dan saya sangat berharap semua orang dapat benar-benar mematuhi saya dan menaati saya, dan Anda, sebagai Direktur Departemen Kerahasiaan, sikap Anda saat ini sangat penting. Sederhananya, saya ingin Anda mengungkapkan kesetiaan Anda kepada saya, kata Stephen. Itu tidak masalah, Ketua. Karena kamu adalah ketua klan naga dan anggota tertinggi dari klan naga, aku akan benar-benar setia kepadamu. Tidak akan ada pikiran kedua, kata Li Xiaobing sambil menepuk dadanya. Siapapun dapat mengatakan hal-hal yang baik, tetapi jika Anda ingin membuat kata-kata ini dapat dipercaya, Anda harus mendapat dukungan, bukankah begitu? Stephen berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Stephen, wajah Li Xiaobing sedikit berubah, dan kemudian dia berkata dengan benar, Direktur, saya, Li Xiaobing, telah bekerja di klan naga selama bertahun-tahun. Anda dapat bertanya tentang reputasi saya selalu menjaga janji saya, karena saya mengatakan bahwa saya akan benar-benar setia kepada Anda, maka saya tidak akan pernah berpikir dua kali, Anda dapat yakin. Tentang ini, mendengar kata-kata Li Xiaobing, senyum di wajah Stephen perlahan menghilang. Li Tua, apakah kamu tidak memperhatikanku, kepala biro baru? Stephen bertanya dengan tenang. Bab 1862. Direktur Lin, beraninya aku mengabaikan ucapanmu. Aku menghormatimu lebih dari siapapun di klan naga. Li Xiaobing berkata penuh semangat. Kalau begitu kamu datang dengan sesuatu yang bisa membuatku mempercayaimu. Stephen menatap lurus ke arah Li Xiaobing dan berkata, aku akan memberimu dua cara untuk pergi sekarang. Cara pertama adalah mengaku, dan cara kedua adalah melaporkan, yang mana yang Anda putuskan untuk diambil. Patriark Lin, apa arti pengakuan dan kecaman ini? Li Xiaobing bertanya dengan curiga. Pengakuan berarti mengakui pada diri sendiri, berapa banyak uang yang telah Anda habiskan selama bertahun-tahun melayani klan naga, apakah Anda melalaikan tugas, penyalahgunaan kekuasaan, dan melaporkan kepada saya orang-orang di sekitar Anda yang memiliki situasi ini, sehingga sebagai imbalan atas kepercayaan saya pada Anda, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, wajah Li Xiaobing perlahan menjadi gelap. Direktur, meskipun saya sangat menghormati Anda, saya masih ingin mengatakan dua poin. Pertama, mengenai pengakuan, saya tidak pernah melakukan apapun untuk meminta maaf kepada klan naga selama bertahun-tahun, jadi saya tidak bisa mengaku. Kedua, mengenai pengaduan, saya tidak tahu apa yang telah dilakukan orang lain di sekitar saya yang melanggar hukum dan disiplin. Saya tidak bisa melaporkannya, kata Li Xiaobing. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika Anda mengaku, tidak peduli kesalahan apa yang telah Anda buat sebelumnya, saya tidak akan menyalahkan Anda untuk masa lalu, dan jika Anda melaporkan orang lain, saya tidak akan pernah mengungkapkan masalah ini, dan tidak akan menjadikan Anda sasaran kritik publik, kata Stephen. Tapi aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kata Li Xiaobing. Li Tua, kamu bisa berpikir jernih. Stephen mencondongkan tubuh sedikit ke depan, memandang Li Xiaobing dan berkata, aku memberimu kesempatan, jika kamu tidak mengambilnya, maka mungkin saya di penjara Kementerian Pengawasan. Petik 2. Ekspresi Li Xiaobing berubah, dan dia berkata, Direktur, jika saya tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya karena saya tidak tahu apakah orang lain melakukan kejahatan dan Anda membiarkan orang-orang dari Kementerian Pengawasan menangkap saya, apakah itu terlalu berlebihan? Apakah Anda kasar? Tahu tentang masa lalu kotor Anda, lalu laporkan seseorang. Ini adalah pilihan saya untuk Anda. Jika Anda melakukan dua hal, jangan lakukan apa-apa. Sejak Anda meninggalkan perpustakaan, jika saya menemukan jejak pelanggaran hukum dan disiplin Anda, saya pasti akan mengirim Anda ke Departemen Pengawasan secara langsung, kata Stephen tanpa ekspresi. Kata-kata Stephen membuat ekspresi Li Xiaobing sangat jelek.
Dia menatap Stephen. Melihat pria ini yang bertahun-tahun lebih muda dari dirinya. Dia tidak menyangka pria ini akan datang dengan tipuan seperti itu. Apakah dia mengaku atau mencela? Min Ninger di sebelahnya akan mengambil kamera untuk merekamnya, yang setara dengan menyerahkan pegangan kepada Stephen, dan dia benar-benar tidak memiliki ruang untuk melawan jika Stephen ingin melakukan apapun kepadanya di masa depan. Tetapi jika dia tidak melakukan dua hal itu, maka Stephen benar-benar mengetahui sesuatu nanti, maka dia akan tamat. Stephen banyak bicara. Di klan naga, tidak ada yang benar-benar bersih. Bahkan level Guo Lao memiliki beberapa hal yang mencurigakan. Jika Anda benar-benar menyelidiki, tidak peduli seberapa baik Anda menyembunyikannya, sulit untuk menjamin bahwa seseorang tidak akan menemukan sedikit pun petunjuk. Setelah diketahui, tidak ada ruang untuk pemulihan. Saya tidak menargetkan Anda, tetapi saya ingin Anda memberi saya suara, kata Stephen. Li Xiaobing menunduk dan mengerutkan kening. Jika Stephen memaksanya untuk mengaku begitu dia datang, maka dia harus mengertakkan gigi dan melawan. Sekarang Stephen memberikan pilihan kedua, yang membuat keinginannya tidak begitu tegas. Dia tidak mengaku, yang perlu dia lakukan hanyalah melaporkan satu orang, yang sebenarnya bukan hal yang sangat sulit. Hanya saja jika Stephen mengirimkan video dirinya mencela orang lain di masa depan, maka dia tidak perlu lagi berkeliaran di klan naga. Singkatnya, tidak peduli apakah itu pengaduan atau pengakuan, semuanya diserahkan kepada Stephen. Stephen tidak berbicara, dan memberi Li Xiaobing cukup waktu untuk berpikir. Ada sedikit senyum di wajahnya, menurutnya, sejak Li Xiaobing memasuki ruangan, hasilnya sudah hancur. Setelah sekian lama, Li Xiaobing berkata dengan suara berat, Direktur, saya memilih untuk melapor. Katakan. Beberapa menit kemudian, Li Xiaobing keluar dari perpustakaan. Baru saat itulah Li Xiaobing menyadari bahwa punggungnya bermandikan keringat. Kenapa panas sekali? Li Xiaobing menarik kerah bajunya, lalu berjalan keluar. Di dalam perpustakaan. Apakah kamu sudah merekam semuanya? Stephen bertanya. Ini direkam. Min Ninger mengangguk. Lalu berkata, Bos, langkahmu sangat kuat. Biarkan saja Direktur Li melucuti dan menyerah. Jangan terburu-buru memujiku, masih ada beberapa orang. Tunggu sampai orang-orang itu ada di sini sebelum menyombongkan diri. Stephen tertawa. Ada lagi? Min Ninger bertanya dengan heran. Malam ini, banyak orang tidak mau tidur, kata Wang Yuyi dengan ringan. Tidak lama kemudian, seseorang datang lagi ke perpustakaan. Proses pengumpulannya sama, di bawah paksaan dan godaan Stephen, pihak lain memilih untuk melaporkan dan menghasilkan bukti yang dapat dipercaya seperti Li Xiaobing. Setelah itu, yang ketiga dan keempat datang ke perpustakaan. Orang-orang ini semua memilih untuk melapor, karena dibandingkan dengan pengakuan, risiko melapor agak lebih rendah, dan semua bukti kriminal yang dilaporkan oleh orang-orang ini akan menjadi alat Stephen untuk mengancam orang lain di masa depan. Stephen tidak melakukan apa-apa, dan dia sudah mendapat banyak pegangan dari klan naga teratas. Bab 1863. Ibu kota Kekaisaran, keluarga Zhao Cucu. Stephen memanggil pejabat senior klan naga ke perpustakaan satu persatu, dan kemudian memaksa mereka untuk mengaku atau melapor di depan kamera. Zhao Xijun bertanya pada seorang pria berjas di depannya sambil merendam kakinya. Ya, sejauh ini 8 orang telah memasuki perpustakaan. Menurut informasi yang kami terima, jumlah orang yang telah diwawancarai oleh Stephen telah mencapai 20 orang. Sepertinya Stephen ingin berbicara dengan mereka sepanjang malam. Kata pria bersetelan itu. Yah, jurus ini sangat bagus. Hanya dengan satu jurus, posisinya di klan naga benar-benar aman, tapi ini juga membuktikan bahwa korupsi klan naga benar-benar telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Kata Zhao Cucu sambil makan biji melon. Cucu, itu semua hal baik yang kamu lakukan, kata Zhao Xijun dengan sedikit ketidakpuasan. Kakek, ada apa denganku?
Zhao Cucu bertanya dengan curiga. Apakah Stephen memintamu untuk menghubungiku hari itu? Zhao Sijun bertanya. Ah, ini, ya, kata Zhao Cucu dengan ekspresi gugup. Lalu mengapa Anda tidak membiarkan dia menemukan saya? Zhao Sijun bertanya. Aku tidak berpikir bahwa sudah waktunya kamu pergi tidur, Pak Tua. Kamu sudah sangat tua, kamu harus tidur tepat waktu setiap hari. Hanya dengan begitu kamu bisa sehat dan sehat. Zhao Cucu berkata dengan serius. Stephen datang kepadaku pada malam hari karena pasti ada sesuatu yang penting. Kamu bilang itu untukku, tapi sebenarnya itu karena dia tidak setuju dengan syaratmu, jadi kamu tidak membantunya menghubungiku. Tahukah kamu bahwa ini membuat saya kehilangan waktu yang sangat penting? Kesempatan bagus, kata Zhao Sijun. Kesempatan yang bagus. Zhao Cucu bertanya dengan curiga. Stephen tidak menemukan saya, jadi dia pergi ke orang tua Ouyang Ziping itu. Dia memberitahu Ouyang Ziping tentang idenya untuk mengatur kembali klan naga, dan kemudian Ouyang Ziping melaporkan masalah ini ke pertemuan kami. Ouyang Ziping mendesaknya berulang kali. Menggunakan metode Stephen untuk merestrukturisasi klan naga, dan akhirnya meyakinkan kita semua, ini adalah masalah restrukturisasi klan naga. Di masa depan, jika klan naga benar-benar memiliki tampilan baru karena kejadian ini, maka kesempatan untuk turun dalam sejarah ini akan diberikan kepada Ouyang orang tua itu. Ziping mengambilnya, kata Zhao Sijun tidak puas. Kakek, restrukturisasi ini mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Jangan lihat langkah besar Stephen hari ini. Itu hanya karena semua orang terganggu oleh berita restrukturisasi. Setelah orang-orang di bawah stabil, bahkan jika Stephen adalah direktur tanpa kompromi dari klan naga, banyak hal yang tidak dapat diubah jika dia ingin berubah. Jika klan naga sangat mudah untuk mengambil tampilan baru, mengapa tidak ada dari Anda yang menyebutkan reformasi klan naga untuk bertahun-tahun? Tunggu sampai Stephen sebutkan, jadi jangan khawatir, klan naga menjadi lebih baik, tidak mungkin untuk benar-benar terlihat baru. Zhao Cucu menggelengkan kepalanya. Itulah yang aku katakan, tapi bukannya kamu tidak mengenal Stephen. Ini adalah orang yang pandai menciptakan keajaiban. Mungkin klan naga benar-benar akan menjungkirbalikkan dunia di tangannya. Yang lain juga telah melihatnya, itu sebabnya saya setuju untuk merestrukturisasi klan naga. Hei. Zhao Sijun menggelengkan kepalanya saat berbicara, untuk orang-orang di levelnya, uang dan kekuasaan tidak lagi dihargai oleh mereka, yang sebenarnya mereka hargai hanyalah satu hal, yaitu popularitas. Jika klan naga benar-benar memiliki tampilan baru karena restrukturisasi, itu pasti akan membawa lebih banyak dampak positif bagi negara di masa depan, dan sebagai orang yang mengajukan proposal restrukturisasi, itu pasti akan memiliki jejak yang kuat di buku sejarah setelah bertahun-tahun di kerajaan naga. Hanya individu yang dapat diingat oleh generasi mendatang karena membuat beberapa keputusan besar untuk mengubah status quo negara. Oleh karena itu, meskipun semua orang tidak berpikir bahwa Stephen akan berhasil, Zhao Sijun masih merasa sangat menyesal. Itu satu hal untuk berhasil atau tidak, itu jelas sesuatu yang dia usulkan, tetapi ternyata lebih murah untuk Ouyang Ziping dan memberi Ouyang Ziping kesempatan untuk menjadi terkenal dalam sejarah. Dia benar-benar marah memikirkannya. Untungnya, masalah ini dilakukan oleh Zhao Cucu. Jika dilakukan oleh Zhao Yin, kaki Zhao Yin mungkin akan dipatahkan olehnya malam ini. Oke, kakek, restrukturisasi klan naga baru saja dimulai. Apakah itu benar-benar dapat mengubah klan naga sepenuhnya masih terbuka untuk diperdebatkan? Apalagi besok adalah seminar tentang pohon kehidupan yang memasuki pasar negeri naga. Kurasa ini masalah harus diteruskan. Stephen dalam keadaan putus asa. Dia membuat langkah tiba-tiba malam ini, dia pasti membebaskan tangannya untuk seminar besok. Jika dia tidak dapat lulus ujian besok, maka dia mungkin melakukannya sesuatu dengan emosinya. Kata Zhao Cucu. Seminar besok.
Zhao Xijun mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi serius. Zhao Cucu di samping dengan cepat membuang kulit biji melon di atas meja ke tempat sampah, lalu diam-diam keluar dari kamar Zhao Xijun. Malam ini pasti akan menjadi malam tanpa tidur. Satu demi satu, anggota tinggi dari klan naga dipanggil ke perpustakaan. Mereka yang tidak masuk perpustakaan tidak tahu apa yang terjadi di perpustakaan, dan mereka yang meninggalkan perpustakaan menghindari membicarakan apa yang terjadi di dalam. Ini menambah rasa ingin tahu banyak orang, dan semua orang ingin tahu apa yang terjadi di perpustakaan. Saat malam berlalu, matahari pagi menembus jendela dan menyinari perpustakaan. Min Ninger telah syuting dengan kamera sepanjang malam, tapi dia tidak merasa mengantuk sama sekali, sebaliknya, dia sangat bersemangat. Dia melihat kamera di tangannya. Bab 1864. Hantu itu tahu betapa pentingnya kamera ini sekarang, merekam lusinan kecaman atau pengakuan diri pejabat klan naga. Setelah isi kamera bocor, pasti akan membiarkan lebih dari setengah pejabat senior klan naga masuk. Bisa dibilang kalau kamera ini tergolong tingkat keamanan sudah pasti level tertinggi. Bos, kapan kita akan menyerahkan barang-barang ini? Min Ninger bertanya. Serahkan. Mengapa Anda ingin menyerahkannya? Tanya Stephen. Bukankah kamu merekam hal-hal ini untuk mengetahui pejabat korup ini? Min Ninger bertanya dengan curiga. Jika hal-hal ini diserahkan, sejumlah besar pejabat klan naga memang akan jatuh, tapi apa gunanya? Klan naga akan mengalami kekosongan kekuasaan jangka pendek, dan kemudian dengan cepat jatuh ke dalam kekacauan. Untuk klan naga, tidak ada perubahan mendasar, orang-orang yang baru diangkat itu masih akan menerima suap, dan masih akan membengkokkan hukum untuk keuntungan pribadi, kata Stephen. Lalu mengapa kamu merekam hal-hal ini? Min Ninger bertanya. Yang dimaksud direktur adalah bahwa korupsi klan naga sudah ada sejak lama, dan akan terus berlanjut. Jika semua ngengat diambil dengan gegabah, klan naga yang penuh lubang bisa runtuh. Jika kita bisa ambil ngengat ini untuk digunakan sendiri dan membiarkan mereka terus berkontribusi pada klan naga di posisi semula, maka lubang yang mereka korosi dapat diisi sendiri bagaimanapun. Kemampuan orang-orang itu ya, dan mereka melibatkan terlalu banyak orang, mereka hanya bisa menaklukkan mereka, bukan menyerang mereka, kata Wang Yui. Tapi kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang benar-benar keji, haruskah kita mengabaikannya? Min Ninger berkata dengan penuh semangat. Stephen tidak berbicara, tetapi bangkit dan berjalan ke jendela. Sinar matahari keemasan di luar jendela menyinari wajahnya. Kamu harus memahami kebenaran. Tidak setiap orang yang tidak bersalah dapat menjalani kehidupan yang aman, dan tidak setiap orang yang bersalah akan membayar harganya. Dunia ini sangat tidak adil, kata Stephen dengan ringan. Bos, apakah kamu tidak ingin mengubah klan naga? Jika kamu ingin mengubah klan naga, kamu harus menyingkirkan ngengat bahkan jika berguna sekarang, mereka tidak akan berguna di masa depan, dan kemudian aku akan melakukannya. Memintamu untuk melakukannya lagi. Bukankah sudah terlambat, kata Min Ninger. Ninger, karena orang-orang itu memiliki pegangan di tangan kepala suku, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu kepala suku, dan begitu kepala suku menggunakan pegangan ini untuk menangani mereka, mereka akan kehilangan rasa aman. Saat itu saatnya tiba, kepala suku akan ada serangan balik yang putus asa dari mereka semua, dan dalam keadaan seperti itu, bahkan jika klan naga menjadi lebih baik, itu akan penuh dengan lubang dalam sekejap, sehingga orang-orang itu tidak dapat bergerak apapun yang terjadi. Bahkan jika itu untuk menyelesaikan akun setelah musim gugur, kata Wang Yui. Benarkah itu masalahnya, Ketua? Min Ninger bertanya dengan penuh semangat. Ya, Stephen mengangguk. Bisakah penjahat benar-benar lolos selamanya? Tanya Min Ninger. Ini bukan sesuatu yang harus kamu pikirkan, kata Wang Yui. Ninger, berikan aku perekam videonya, kata Stephen. Min Ninger melihat perekam video di tangannya, dan kemudian Stephen, seolah-olah dia sedang berjuang. Ninger,
sangat sulit untuk secara mendasar mengubah klan naga. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Percayalah pada sutradara, kata Wang Yui. Baik. Min Ninger mengangguk, berjalan ke Stephen dengan kamera, dan menyerahkan kamera ke Stephen. Bos, terima kasih telah mempercayai saya begitu banyak, mempromosikan saya, dan mengizinkan saya merekam video yang begitu penting. Tidak peduli betapa sulitnya jalan di depan, saya pasti akan mengikuti di belakang Anda dengan tegas, bahkan jika itu Anda, saya tidak akan pernah kembali ke umpan meriam bawahanku. Min Ninger berkata dengan serius. Kamu bukan umpan meriam, bagaimana bisa ada umpan meriam yang begitu indah? Stephen mengambil kamera sambil tersenyum, lalu mengangkat tangannya untuk mencubit wajah Min Ninger. Berhentilah mencubit, wajahmu telah dicubit terlalu besar olehmu, bos. Aku lapar, apakah kamu sudah sarapan? Min Ninger bertanya dengan sedih. Ayo pergi, aku akan mentraktir kalian berdua untuk sarapan, kata Stephen sambil tersenyum. Terima kasih, bos. Terima kasih, direktur. Setelah sarapan, waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Stephen membawa Min Ninger dan Wang Yui ke markas klan naga. Yang mengejutkan Stephen adalah banyak orang datang bekerja di markas sangat awal, dan sepertinya semua orang ingin datang ke markas untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang terjadi tadi malam. Namun, semua orang yang terlibat dalam insiden tadi malam tetap diam, dan apa yang terjadi tadi malam masih menjadi misteri. Bab 1865. Meskipun apa yang terjadi tadi malam adalah sebuah misteri, tetapi banyak orang menerima berita dari atasan langsung mereka tadi malam. Atasan tidak mengatakan apa yang terjadi di perpustakaan tadi malam, tetapi biarkan semua orang di bawah mereka tahu Anda harus benar-benar mematuhi Stephen, dan jangan tidak memiliki perilaku yang melanggar hukum dan disiplin. Begitu Anda mengetahuinya, Anda harus dihukum berat. Melalui kejadian tersebut, banyak orang yang menebak sesuatu tentang apa yang terjadi di perpustakaan. Pertama-tama, hal yang paling sederhana adalah bahwa Stephen telah berhasil menaklukkan lebih dari 2/3 kader teratas klan naga, dan dia telah sepenuhnya menaklukkan mereka. Dan alasan mengapa Stephen dapat menaklukkan begitu banyak orang pasti karena dia memiliki beberapa pegangan pada orang-orang ini. Mengingatkan pada folder file yang diambil Stephen pada pertemuan sebelumnya, banyak orang menyimpulkan bahwa memang ada banyak materi kotor orang di folder tersebut, tetapi Stephen tidak menunjukkannya pada pertemuan tersebut. Dia menggunakan cara mengeluarkan materi hitam secara diam-diam, yang setara dengan memberi kesempatan kepada yang melakukan kesalahan. Hal ini terlihat dari tidak ada kader yang ditangkap. Akibatnya, konteks keseluruhan masalah menjadi lebih jelas. Sederhananya, Stephen menggunakan bahan hitam di tangannya untuk berhasil memaksa sebagian besar klan naga teratas untuk tunduk padanya. Kesimpulan seperti itu membuat banyak orang mengerti satu hal. Klan naga benar-benar telah memasuki era Stephen. Bahkan mereka yang tidak dipanggil ke perpustakaan oleh Stephen, mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat atau ketidaktaatan kepada Stephen, karena tidak ada yang tahu apakah Stephen menyembunyikan materi hitam mereka di folder itu. Oleh karena itu, sepertiga sisanya tidak secara langsung mengungkapkan sikap mereka untuk mematuhi Stephen, tetapi tidak lama setelah mulai bekerja hari ini, mereka semua membuat keputusan sendiri. Keputusan ini adalah untuk benar-benar mematuhi Stephen. Di kantor Stephen, sejak Stephen duduk, kader tingkat tinggi dari klan naga telah datang ke Stephen untuk melaporkan pekerjaan mereka. Dikatakan untuk melaporkan pekerjaan, tetapi sebenarnya untuk menunjukkan kesetiaan. Stephen secara alami menerima orang-orang ini dengan senyuman. Tadi malam, mereka yang dipanggil untuk merekam video untuk menunjukkan kesetiaan mereka adalah orang-orang dengan masalah serius dan orang-orang yang berkuasa. Hari ini, mereka yang datang ke Stephen pada dasarnya adalah orang-orang dengan masalah yang kurang serius dan bobot yang lebih ringan. Orang-orang tidak layak untuk Stephen ancaman khusus, tetapi mereka tampaknya tidak terlalu baik, jadi sangat baik bagi Stephen bahwa mereka dapat mengambil inisiatif untuk datang ke pintu.
Pukul 10.30 pagi, Tuan Guo datang ke kantor Stephen. Untuk Tuan Guo, dia secara alami tahu apa yang terjadi di perpustakaan tadi malam. Saya baru saja selesai menonton video yang Anda berikan kepada saya. Mengejutkan. Saya benar-benar tidak menyangka ada orang yang begitu busuk. Guo Laoyi berkata dengan marah. Aku baru saja mengatakan kamu tidak boleh melihatnya, kata Stephen sambil tersenyum. Saya terutama ingin melihat seperti apa klan naga saat ini. Zhou Zuo itu biasanya adalah orang yang dapat melakukan hal-hal praktis untuk orang-orang di bawah komando saya. Saya benar-benar tidak berharap dia menggunakan kekuatannya untuk menggelapkan ratusan juta. Hei, kali ini benar-benar membuka mata, kata Guo Lao. Apakah Anda ingin secangkir teh? Stephen bertanya. Berhentilah minum, aku penuh bensin. Ngomong-ngomong, aku datang menemuimu hari ini karena aku ingin memberitahumu sesuatu, kata Old Guo. Apa yang kamu bicarakan? Kata Stephen. Orang-orang itu penuh kebencian, tentu saja, tetapi lebih baik tidak menyentuh mereka dalam waktu singkat. Lagi pula, mereka melibatkan terlalu banyak, dan kamu mengancam mereka dengan hal-hal ini sekarang. Begitu kamu menyentuh mereka, sulit untuk menjamin bahwa mereka menang. Jangan lompati tembok. Kamu mau tenang saja. Guo Lao berkata dengan serius. Begitukah? Stephen mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi serius. Aku tahu kamu jujur, tetapi sulit untuk sepenuhnya mengubah klan naga jika kamu hanya tegak membabi buta. Kata Guo Lao. Apa yang Anda katakan masuk akal dan sangat menginspirasi saya. Maka saya tidak akan menyerahkan video ini. Setidaknya dalam beberapa tahun ke depan, saya dapat menstabilkan hati mereka. Kata Stephen. Ya, itu saja. Bagus kamu tahu, kalau begitu aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Omong-omong, seminar di sore hari. Tuan Guo memandang Stephen. Aku akan pergi, kata Stephen. Oke, kamu harus menyatakan posisi klan naga, kata Guo Lao. Stephen mengangguk dengan serius. Dalam sekejap mata, hari sudah sore. Seminar tentang apakah membiarkan jus buah memasuki kerajaan naga akan diadakan di lantai 3 Pusat Konvensi Nasional Ibu Kota Kekaisaran. Persiapan simposium ini telah dimulai lebih dari setengah tahun yang lalu, setelah survei opini publik Duolun. Lebih dari 100 perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat terpilih untuk berpartisipasi dalam simposium ini. Para pejabat dari klan naga dan Kementerian Perdagangan juga menghadiri seminar tersebut. Pukul 2 siang, orang-orang mulai memasuki ruang konferensi multimedia di lantai 3 pusat konferensi. Orang-orang dari media datang lebih dulu, dan CCTV serta platform utama mengirimkan delegasi berita mereka sendiri untuk mengikuti dan memfilmkan seminar tersebut. Semua platform siaran langsung utama akan menyiarkan seminar secara langsung. Ini adalah seminar yang sangat penting bagi seluruh kerajaan naga, karena hasil dari seminar tersebut dapat menentukan arah perkembangan kerajaan naga untuk waktu yang lama. Tujuan utama perjalanan Stephen ke Stars and Stripes adalah untuk mempengaruhi hasil seminar ini melalui beberapa tindakannya. Saat ini, Stephen sudah duduk di dalam mobil menuju pusat konferensi. Bab 1866. Kali ini, perwakilan datang dari semua lapisan masyarakat dan dari kelas sosial yang berbeda. Seminar akan membahas apakah akan memasuki kerajaan naga. Hanya jika lebih dari 3/4 orang setuju untuk mengizinkan jus memasuki kerajaan naga, bisakah jus benar-benar memasuki kerajaan naga? Kabar baiknya adalah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa proporsi orang yang mendukung jus buah memasuki kerajaan naga telah turun menjadi 41%. Hubungan. Seorang pejabat klan naga duduk di samping Stephen dan melaporkan situasi seminar yang relevan kepada Stephen. Bagaimana 100 orang itu dipilih? Stephen bertanya. Diambil secara acak dari semua peserta polling, identitas masing-masing individu akan dirahasiakan hingga seminar dimulai, untuk mencegah seseorang memanipulasi hasil pemungutan suara seminar, kata pejabat tersebut. Bukankah klan naga menghubungi orang-orang ini sebelumnya?
Lihat apakah kita bisa menyuap mereka. Tanya Stephen. Tidak, pertama karena identitas mereka telah dienkripsi, dan membutuhkan banyak sumber daya untuk memecahkannya. Kedua, bahkan jika identitas mereka diperoleh, sangat sulit untuk menyuap mereka. Begitu seseorang mengungkap fakta bahwa kami mencoba menyuap mereka akan memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi kami. Ketiga, Anda telah memimpin grup pertukaran klan naga kami untuk mencapai hasil yang mengesankan di Stars and Stripes. Pencapaian ini dilihat oleh publik, jadi menurut kami seminar ini tidak akan memberikan resolusi untuk mengizinkan jus buah memasuki kerajaan naga. Pejabat itu menjelaskan. Oh, Stephen mengangguk, berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan pendekatan klan naga. Tidak lama kemudian, mobil tersebut tiba di National Convention Center. Begitu Stephen keluar dari mobil, banyak lampu berkedip di sekelilingnya. Banyak reporter bergegas maju, dan menyerahkan mikrofon satu persatu kepada Stephen. Direktur Lin, bagaimana Anda melihat seminar ini? Direktur Lin, apa harapan Anda terhadap hasil seminar? Direktur Lin. Petik 2. Pertanyaan dilontarkan satu persatu, tetapi Stephen tidak menjawabnya. Dia berjalan maju tanpa ragu-ragu, dengan cepat membuang para reporter itu, dan berjalan ke lift. Lift langsung menuju ke ruang konferensi di lantai 3. Stephen melangkah keluar dari lift, dan seseorang segera menyapanya. Direktur Lin, saya perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Zhou Wenhan. Pihak lain memperkenalkan dirinya. Halo, perwakilan Zhou. Stephen tersenyum dan berjabat tangan dengan pihak lain. Pemimpin kami sangat menantikan seminar ini, kata Zhou Wenhan sambil tersenyum. Saya harap akan ada hasil yang memuaskan, kata Stephen. Keduanya berjalan ke ruang konferensi sambil mengobrol. Ada beberapa kebisingan di ruang konferensi, dan banyak perwakilan opini publik telah tiba di ruang konferensi. Ketika Stephen muncul, sorak-sorai meledak di tempat kejadian, banyak orang berdiri untuk menyambut Stephen, bahkan ada yang langsung bertepuk tangan. Stephen melambai kepada semua orang, lalu berjalan ke tempatnya. Kemudian, semua orang mengambil tempat duduk mereka. Stephen melirik ke depannya. Di atas meja di depannya ada deretan nama yang belum pernah dia dengar. Direktur Lin, halo, saya menjalankan supermarket, dan keluarga kami sangat menyukaimu. Seorang pria bernama Li Bo menawarkan kepada Stephen. Halo, Stephen mengangguk sambil tersenyum. Direktur Lin, putriku adalah penggemar beratmu. Wanita paruh baya lainnya berkata kepada Stephen. Terima kasih, jawab Stephen sambil tersenyum. Banyak orang berbondong-bondong ke Stephen untuk mengungkapkan cinta dan kekaguman mereka padanya. Adegan ini membuat Stephen cukup berguna, dia bukan orang yang sia-sia, tetapi bisa disukai banyak orang benar-benar memuaskan harga dirinya. Tidak butuh waktu lama untuk pusat konferensi penuh dengan orang. Para wartawan di tempat kejadian juga mengarahkan kamera mereka ke tengah ruang pertemuan. Perwakilan opini publik dan teman-teman dari media harap diam, seminar kita akan segera dimulai, kata Zhou Wenhan dengan mikrofon. Adegan tiba-tiba terdiam, dan ekspresi banyak orang menjadi serius. Saya sangat senang bisa berkumpul di sini dengan begitu banyak perwakilan opini publik hari ini. Anda semua adalah perwakilan elit dari semua lapisan masyarakat. Anda mewakili pendapat semua lapisan masyarakat di Kerajaan Naga. Pendapat masing-masing Anda penting bagi Kerajaan Naga. Ini sangat penting. Saya harap semua orang dapat mendiskusikan hal-hal yang akan kita diskusikan selanjutnya dengan cara yang adil hari ini, dan memberikan suara vital Anda. Nah, sekarang saya umumkan bahwa seminar ini telah resmi dimulai. Tema seminarnya adalah apakah Anda setuju membiarkan jus memasuki Kerajaan Naga? Bab 1867. Tema seminar ini sangat jelas dan sederhana, yaitu membahas apakah akan membiarkan jus buah masuk ke Kerajaan Naga. Setelah pembukaan Zhou Wenhan, adegan itu menjadi hening sejenak. Mereka yang mendukung dan menentang tidak berbicara,
dan sepertinya menunggu pihak lain untuk berbicara terlebih dahulu. Saat ini, Stephen mengangkat mikrofon. Perhatian semua orang tiba-tiba terfokus pada Stephen. Stephen tampak sedikit santai, dan dia perlahan berkata, "Semua orang mungkin akrab dengan saya, tetapi saya masih ingin memperkenalkan diri. Saya Stephen, Direktur Pertama Klan Naga, dan satu-satunya Raja Suci di dunia." Pada saat yang sama, saya juga orang pertama yang dengan tegas menentang jus buah memasuki pasar Longguo. Petik 2. Kata-kata Stephen secara langsung mengungkapkan posisinya. Ada sedikit kebisingan di tempat kejadian. Stephen mengangkat tangannya dan menekan, dan pemandangan menjadi sunyi kembali. Semua orang tahu bahwa saya anti jus, tapi saya yakin banyak orang tidak tahu mengapa saya anti jus. Tanya Stephen. Saya tidak tahu. Banyak orang menggelengkan kepala dan berkata, Stephen telah berjuang di garis depan melawan jus buah, tetapi mengapa dia menentang jus buah memang sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Sebenarnya sangat sederhana, karena pohon kehidupan yang menghasilkan jus telah menyakiti banyak orang, dan beberapa dari orang-orang itu adalah teman saya. Saya telah melihat teman saya menjadi buah dari pohon kehidupan, jadi ini adalah takdir yang akan saya lawan. Pohon kehidupan sampai akhir. Stephen berkata dengan ringan. Kata-kata Stephen segera menimbulkan dampak yang kuat. Banyak orang memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka, ada yang terkejut, ada yang ketakutan, dan ada yang diejek, seolah-olah mereka mengira Stephen berbohong. Mungkin bagimu, pohon kehidupan adalah istilah yang baru muncul sekitar setahun terakhir ini. Begitu istilah ini muncul, tampaknya benar-benar mengubah hidupmu. Dia bisa membuat orang lebih kuat tanpa berolahraga, dan itu memiliki lebih banyak kegembiraan daripada yang lain. Ini jauh lebih kuat daripada obat, dan lebih efektif daripada produk kecantikan apapun. Dia tampaknya tidak memiliki kekurangan di tubuhnya, dan dia telah disertai dengan berbagai aura sejak dia muncul. Namun, untuk kami bagi orang-orang dari Klan Naga, sudah lebih dari 2 tahun sejak kami berurusan dengan pohon kehidupan. Petik 2. Pohon kehidupan paling awal tidak memiliki nama yang begitu glamor, dan namanya adalah organisasi buah. Organisasi buah. Seperti namanya, ini adalah organisasi yang berspesialisasi dalam pengembangan berbagai buah. Organisasi ini telah menarik perhatian Klan Naga dan saya sejak awal. Organisasi ini menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan apa yang mereka membutuhkan bahan mentah di seluruh dunia, dan kemudian menjadikan bahan mentah ini menjadi sesuatu yang dapat membuat orang lebih kuat dan sangat adiktif. Kami menyebutnya buah. Bahwa seseorang benar-benar dapat menggunakan tubuh manusia yang hidup sebagai bahan mentah untuk membuat sesuatu. Petik 2. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seorang manusia dikompresi oleh suatu alat, dan akhirnya berubah menjadi buah berdarah. Petik 2. Saya telah melihat orang mengambil buah dan menjadi tidak manusiawi dan hantu. Petik 2. Selama buah itu muncul, saya baru saja berhubungan dengan Klan Naga, jadi saya berbagi informasi yang relevan tentang organisasi buah dengan Klan Naga. Pejabat Klan Naga telah menyadari bahaya besar dari buah, sehingga mereka melancarkan tindakan terhadap organisasi buah pada saat pertama. Saat itulah, kami menemukan bahwa organisasi buah sebenarnya telah ada di dunia ini selama bertahun-tahun. Itu telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan ada politisi, ilmuwan, pengusaha, dan ahli seni bela diri yang melayaninya. Dan ketika dia mulai menunjukkan taringnya, dia telah menjadi musuh yang tidak dapat kita hilangkan dalam waktu singkat. Petik 2. Untuk melenyapkan organisasi buah, Klan Naga mengirim banyak anggota staf untuk menyelidiki dan menyerang organisasi buah di seluruh dunia. Dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita telah menyebabkan kerusakan besar pada organisasi buah. Petik 2. Juga pada saat ini, muncul Bogut, sosok akar dari organisasi buah. Semua teknologi organisasi buah berasal dari Bogut, dan Bogut
juga menguasai teknologi yang lebih maju untuk membuat buah. Petik 2. Buah. Penelitian dan pengembangan buah telah dikembangkan dengan pesat, buah telah berubah dari buah menjadi jus, dan jaringan buah juga telah berubah dari jaringan buah menjadi pohon kehidupan. Setelah buah berubah menjadi jus, kehilangan penampilannya yang berdarah. Titik. Dan mereka diberi label dengan berbagai label glamor. Petik 2. Bab 1868. Dengan munculnya jus buah, para elit tersebar di seluruh dunia yang dibudidayakan dan diserap oleh jaringan buah pada tahap awal juga mulai mengerahkan kekuatan mereka, dan mereka menggunakan pengaruh mereka untuk berhasil mempromosikan jus buah dan pohon kehidupan di negara mereka. Petik 2. Jus yang lebih matang, lebih membingungkan, dan lebih fungsional telah mendapatkan banyak penggemar dalam waktu singkat. Periode waktu, sementara kehidupan pohon kehidupan juga telah berubah, dari organisasi jahat menjadi perusahaan besar. Petik 2. Dalam lebih dari setahun, pohon kehidupan telah berkembang dan berbuah di ratusan negara di seluruh dunia. Petik 2. Lebih dari 500 juta orang telah menggunakan jus kehidupan. Jus kehidupan telah memesona banyak orang dengan fungsinya yang kuat, dan dalam keadaan seperti itu, pertempuran kita dengan pohon kehidupan menjadi jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Buah di waktu itu, organisasi adalah organisasi yang benar-benar jahat, tetapi sekarang mereka telah mengenakan pakaian serigala kemunafikan, dan menjadi kelompok besar dengan cabang di seluruh dunia, dengan lebih dari 500 juta pengguna, dan musuh kita bukan lagi hanya manusia. Anggota pohon. Petik 2. Menghadapi situasi yang sulit seperti itu, kami masih tidak gentar atau mengaku kalah, karena kami tahu bahwa ketika seluruh dunia tercemar oleh jus buah, kerajaan naga akan menjadi bagian terakhir dari tanah di bawah usaha kita. Tanah murni. Petik 2. Jika seseorang perlu menyelamatkan dunia di masa depan, maka orang ini harus berasal dari kerajaan naga. Petik 2. Karena teknologinya yang matang, jus kehidupan saat ini tampaknya telah menghilangkan semua kekurangannya. Semua orang di tim investigasi kami menguji jus kehidupan kemudian, mereka semua menemukan bahwa jus kehidupan tidak berbahaya bagi tubuh manusia, dan situasi ini telah menjadi alasan terbesar bagi semua orang untuk mendukung jus tersebut. Petik 2. Tapi, apakah jus benar-benar tidak berbahaya bagi tubuh manusia? Di sini saya bisa biarkan saya memberitahu Anda secara bertanggung jawab, jus buah sangat berbahaya bagi tubuh. Begitu Stephen mengatakan ini, pemandangan itu segera menjadi ribut. Direktur Lin, apakah Anda memiliki bukti yang membuktikan bahwa jus buah berbahaya bagi tubuh? Seseorang langsung bertanya. Tentu saja aku punya bukti, kata Stephen, mengambil remote control di atas meja dan menekannya. Kemudian, beberapa foto muncul di layar proyeksi di dinding. Ada seseorang yang terbaring di foto itu, dan orang ini adalah Li Wei, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Kota Sanfo. Li Wei terbaring pucat di ranjang rumah sakit. Ini adalah foto yang diambil saat Li Wei masih hidup. Di foto tersebut kondisi Li Wei tidak begitu baik. Kamu mungkin pernah mendengar tentang orang ini. Dia memiliki kasus sebelumnya yang mengejutkan Longguo. Orang ini adalah Li Wei, mantan Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Kota Sanfo. Sebuah geng penyelundup jus, dan Li Wei adalah payung dari geng tersebut, dan Li Wei sendiri adalah pengguna jus. Petik 2. Dengan menggunakan jus, Li Wei dengan cepat menjadikan dirinya kekuatan super, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa lepas dari hukuman hukum. Miliknya bobot yang berat menyebabkan hilangnya vitalitas yang tidak dapat diubah. Dalam keadaan saat itu, kami menggunakan obat rahasia pada Li Wei. Obat ini dapat merangsang vitalitas Li Wei secara maksimal, sehingga Li Wei tidak akan mati. Yaitu, kami menggunakan obat ini, kami membuat penemuan yang mengejutkan. Petik 2. Indikator fisik Li Wei sebenarnya menurun setelah menggunakan obat ini. Kekuatan, kecepatan, dan kemampuan reaksinya semuanya telah mencapai level terendah dalam sejarah.
Penjelasan sederhananya adalah Li Wei menjadi semakin lemah. Petik 2. Situasi saat itu membangkitkan perhatian tinggi dari para eksekutif klan naga. Obat-obatan yang kami gunakan pada Li Wei tidak akan melemahkan seseorang secara mendasar, tetapi mengapa Li Wei menjadi lemah? Petik 2. Kami menyimpulkan dari khasiat obatnya. Kami memiliki kemampuan detoksifikasi yang sangat kuat untuk obat yang digunakan oleh Li Wei. Jika ada racun tertentu dalam tubuh Li Wei, maka racun itu akan diselesaikan oleh obat kami. Menurut kami sebelumnya menurut penelitian pada buah tersebut, alasan mengapa orang menjadi lebih kuat setelah mengkonsumsi buah tersebut adalah karena racun tertentu pada buah tersebut berpengaruh pada tubuh manusia. Petik 2. Jadi jawabannya sudah jelas. Jus buah juga memiliki toksin dari buahnya. Justru karena itu ketika toksin dinetralkan oleh obat kita, kekuatan pengguna jus secara alami akan menurun. Petik 2. Belakangan, kami menemukan beberapa sukarelawan yang telah mengambil jus buah untuk melakukan penelitian dan penyelidikan terkait, dan hasil akhirnya membenarkan dugaan kami. Petik 2. Jus buah memang mengandung toksin tertentu seperti buahnya, tetapi jus buah yang lebih matang menyamarkan dan menyembunyikan toksin ini, sehingga mesin kami tidak memiliki cara untuk mendeteksi toksin ini. Petik 2. Teknologi produksi jus buah jauh melampaui bioteknologi yang kita kuasai selama ini. Menggunakan teknologi kita untuk menguji jus buah merupakan masalah besar tersendiri. Ibarat meminta seorang siswa sekolah dasar untuk menilai seorang mahasiswa apakah pertanyaannya benar atau tidak. Anda tidak bisa memberikan jawaban yang akurat. Mundur selangkah, meskipun jusnya benar-benar tidak beracun, dapatkah kita benar-benar mengabaikan hal-hal yang telah dilakukan pohon kehidupan sebelumnya karena jusnya tidak beracun sekarang? Bisakah kita tidak peduli dengan pohon kehidupan? Apakah pohon dengan paksa membuat orang menjadi buah sebelumnya? Tidak bisakah kamu membandingkan pohon kehidupan yang telah melahap tubuh manusia? Yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, kami tidak bisa. Dia berlumuran tulang dan darah. Tidak peduli seberapa tebal cabangnya, tidak peduli seberapa subur cabang dan daunnya, dia tetap tidak bisa mengubah sifat jahatnya, organisasi kehidupan sampai akhir. Bab 1869. Pidato fasih Stephen lebih dari 1000 kata berakhir di tengah pidato yang berapi-api. Kata-katanya menyebabkan banyak orang menunjukkan ekspresi bijaksana. Harus dikatakan bahwa apa yang dikatakan Stephen sangat bagus, dia menceritakan masa lalu dan sekarang dari pohon kehidupan, dan dikombinasikan dengan beberapa bukti yang dipegang oleh klan naga, sifat menyihir dari kata-kata ini ditarik ke titik ekstrim. Namun, ini bukanlah akhir. Stephen mengambil remote kontrol proyektor dan menekannya. Bola daging berdarah tiba-tiba muncul di layar proyeksi. Melihat bakso ini, banyak orang berseru, "Ini buahnya. Ini buah jadi yang kita rampas dari organisasi buah tadi." Mohon diperhatikan, buah ini sebenarnya hidup dan bisa berdetak, seperti jantung manusia. Padahal, untuk membuat buah itu harus gunakan orang yang masih hidup untuk membuatnya. Produksi berhasil, kata Stephen. Banyak orang muntah secara langsung. Gambar yang dikirim Stephen berdampak terlalu besar pada mereka, dan memikirkan adegan orang dihidupkan menjadi buah, banyak orang tidak tahan. Stephen menekan remote lagi. Ini adalah mesin pembuat buah, yang juga kami tangkap. Ada juga sekelompok anggota organisasi buah yang kami tangkap. Mereka semua dapat membuktikan bahwa organisasi buah adalah pohon kehidupan saat ini. Kata Stephen. Mengikuti kata-kata Stephen, beberapa gambar muncul di layar proyeksi, beberapa gambar mesin, dan beberapa gambar orang. Stephen menunjukkan beberapa hasil pertempuran antara klan naga dan pohon kehidupan sepanjang waktu, dan dampak yang ditimbulkannya mengejutkan semua orang yang hadir. Adegan itu jatuh ke dalam keheningan sesaat. Stephen meletakkan mikrofon dan tidak banyak bicara, karena dia sudah mengatakan semua yang harus dia katakan. Pada saat ini, seseorang yang duduk berhadapan dengan Stephen mengangkat mikrofon. Stephen ingat orang ini,
Orang ini bernama Libo, keluarganya memiliki supermarket, dan dia pernah menyapanya sebelumnya. Stephen sedikit terkejut bahwa orang ini akan menjadi yang pertama berbicara. Mengingat keluarga pihak lain adalah penggemarnya, Stephen memiliki intuisi bahwa pihak lain akan membantunya. "Hai semuanya, namaku Libo," kata Libo. Perhatian semua orang terfokus pada Libo. Libo menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kata-kata Direktur Lin barusan sangat kuat, dikombinasikan dengan foto-foto itu, mereka membentuk dampak yang sangat kuat pada kita semua." Saya benar-benar terkejut dengan apa yang dikatakan Direktur Lin, tetapi, sebagai seorang mewakili opini publik kali ini, saya masih memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Direktur Lin, kata Libo. "Katakan padaku," kata Stephen. Bab 1870. Apa yang telah kita lihat sekarang adalah beberapa bukti yang diajukan secara sepihak oleh Anda dan klan naga. Terus terang, itu adalah pernyataan sepihak. Menurut pendapat saya, pernyataan sepihak seperti itu tidak terlalu kredibel, jadi saya ingin untuk menanyakan apakah Anda memiliki bukti langsung terlebih dahulu. Buktikan bahwa pohon kehidupan adalah organisasi buah di mulut Anda. Misalnya, siapa bos dari organisasi buah? Apakah dia masih menjadi bos dari pohon kehidupan sekarang? Atau beberapa tingkat tinggi dari organisasi buah sekarang tingkat tinggi dari pohon kehidupan? Jika ada hubungan seperti itu, maka saya pikir kredibilitasnya akan lebih tinggi, kata Libo. Karena hubungan yang dalam yang tersembunyi di dalam organisasi buah, kami masih belum tahu siapa bos dari organisasi buah itu, dan kami tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah ada organisasi buah tingkat tinggi yang merupakan puncak dari pohon buah hidup. Stephen menjawab dengan jujur, dia benar-benar tidak menemukan bukti pasti bahwa kedua organisasi itu bersama. Karena kamu tidak memiliki bukti pasti, dapatkah kami menduga bahwa organisasi buah dan pohon kehidupan tidak berada dalam keluarga yang sama? Aku percaya apa yang kamu katakan, memang ada organisasi yang disebut buah, tapi itu tidak berarti bahwa organisasi buah adalah pohon kehidupan. Ya, apakah itu artinya? Libo bertanya. Meskipun kami benar-benar tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa kedua perusahaan adalah satu keluarga, dilihat dari arah penelitian dan fungsi produk mereka memang satu keluarga, kata Stephen. Direktur Lin, kami tidak dapat mengandalkan kata-kata sepihak untuk mengatakan bahwa mereka berasal dari keluarga yang sama. Anda adalah direktur klan naga dan mewakili pemerintah. Jadi ketika Anda memberikan contoh, saya harap Anda dapat memberikan yang meyakinkan bukti. Bukan hanya apa yang disebut spekulasi Anda, kata Libo. Organisasi buah sangat licik. Manajemen pohon kehidupan menurut Anda belum tentu merupakan manajemen pohon kehidupan, jadi tidak realistis bagi saya untuk mengetahui personel umum dari kedua organisasi tersebut, kata Stephen. Oke, kalau begitu mari kita lewati topik ini untuk saat ini, dan mari kita bicara tentang keraguan kedua saya. Anda mengatakan bahwa jus itu beracun karena Anda memiliki obat yang dapat mendetoksifikasi, dan begitu racun jus didetoksifikasi, kekuatan penggunanya akan meningkat. Akan ada penurunan, jadi saya ingin bertanya, obat apa yang Anda sebutkan? Apakah itu benar-benar memiliki efek yang begitu ajaib? Selain itu, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada orang setelah makan buahnya. Jadi apa yang Anda katakan orang yang memakan buah akan menjadi kecanduan dan keracunan, dan kami tidak memiliki cara untuk memverifikasi ini, jadi bolehkah saya bertanya? Apakah Anda memiliki bukti yang sesuai untuk mendukung argumen Anda? Libo terus bertanya. Obat ini bersifat rahasia, jadi saya tidak punya cara untuk memberikan jawaban rinci. Adapun apa yang saya katakan, toksisitas buah sama dengan jus, saya tidak punya cara untuk membuktikannya, karena kita tidak punya cara untuk mendeteksinya dari jus racun, tetapi saya memberitahu semua orang bahwa pohon kehidupan telah menguasai teknologi yang sangat canggih setelah kemunculan bos mereka yang sebenarnya. Di depan teknologi seperti itu,
sama saja dengan omong kosong membiarkan kita mendeteksi racun di dalamnya. Jus, tapi saya percaya bahwa semua orang dengan kemampuan penalaran harus dapat membuat penilaian sendiri, kata Stephen. Direktur Lin, yang kami butuhkan bukanlah alasan, tapi bukti. Mungkin Anda berada di posisi tinggi dan sangat berkuasa, jadi Anda tidak tahu bagaimana perasaan orang biasa seperti kami. Bagi kami, jus mewakili peluang bisnis dan kehidupan baru. Petik 2. Jus memiliki pasar yang sangat besar di seluruh dunia. Berapa banyak negara yang telah meningkatkan PDB mereka dan menciptakan lapangan kerja karena jus, dan berapa banyak orang yang menghasilkan banyak uang dari menjual jus. Mungkin ini sedikit jus untuk Anda. Uang kecil bukanlah apa-apa, tetapi bagi kami para pebisnis, jika kami dapat mengelola jus, itu akan membawa hidup kami ke ketinggian baru, dan jus adalah satu-satunya saluran yang memungkinkan kami menjadi master. Anda sangat kuat, Anda cukup berbakat untuk menjadi seorang raja suci, tapi bagaimanapun, manusia merupakan mayoritas di dunia ini. Kita semua adalah manusia biasa. Jika tidak ada jus, kita tidak akan pernah bisa naik ke puncak dan menjadi pahlawan yang dikagumi semua orang. Sejujurnya, saya sangat mendambakan jus, karena saya sangat ingin merasakan perasaan orang yang kuat. Nah, di atas itulah yang ingin saya katakan, Direktur Lin, meskipun kami memiliki ide yang berbeda, itu tidak menghalangi saya untuk menjadi penggemar Anda. Kata Li Bo sambil tersenyum. Seorang pria mencintai uang dengan cara yang benar. Mengenai menjadi seorang master, saya sangat yakin bahwa seorang master adalah 99% keringat dan 1% kerja keras. Selama Anda bekerja keras, Anda dapat mencapai ketinggian apapun yang dapat dicapai oleh jus. Setiap orang seharusnya melihat berapa lama para pejuang asing telah mengambil jus, tetapi siapa lawan kita dalam pertarungan pertukaran ini? Kami tidak mengambil jus tetapi melawan mereka semua. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa bahkan tanpa jus, manusia masih bisa menjadi lebih kuat. Ini adalah evolusi yang sebenarnya. Stephen berkata dengan lantang. Ada ledakan. Berita bahwa Stephen memimpin tim pertukaran negara naga untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik barat telah menyebar ke seluruh negara naga. Beberapa pertempuran itu benar-benar menunjukkan sikap para prajurit negara naga. Sekarang Stephen menyebutkan ini, banyak orang secara alami memikirkannya segala sesuatu yang terjadi dalam pertempuran pertukaran itu. Setelah sekian lama, tepuk tangan mereda. Saat itu, seorang pria berjas dan sepatu kulit mengangkat mikrofon. Tuan Lin, halo, nama saya Li Ping. Saat ini saya bekerja untuk cabang pohon kehidupan Longguo, dan saya adalah manajer umum cabang pohon kehidupan Longguo, kata pria itu. Begitu pria itu mengatakan ini, ada kegemparan di tempat kejadian. Tidak ada yang mengira pria ini sebenarnya adalah anggota dari pohon kehidupan, apalagi pohon kehidupan memiliki cabang di Longguo. Oh, Stephen mengangkat alisnya dan berkata, pohon kehidupan bergerak sangat cepat. Sebelum kita melepaskannya, ia telah mendirikan perusahaan cabang di tanah kerajaan naga kita. Sepertinya kamu tidak bisa tunggu. Saya ingin masuk ke pasar Longguo. Kehidupan. Bisnis, apa yang kita lakukan adalah dalam ruang lingkup yang diizinkan oleh hukum kerajaan naga, kata Li Ping. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghadiri seminar? Zhou Wenhan, yang duduk di sebelah Stephen, mengerutkan kening dan bertanya. Saya adalah warga negara Dragon Country dan pegawai Tree of Life. Apakah publik atau swasta? Saya merasa perlu dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seminar ini. Masyarakat Dragon Country adalah masyarakat yang terbuka dan inklusif. Masyarakat, dan justru karena inilah saya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam seminar ini. Dalam seminar ini, saya ingin mengungkapkan beberapa pemikiran tentang pohon kehidupan kepada Anda. Saya harap Anda dapat mendengarkan saya dengan seksama. Li Ping berkata, berdiri dan membungkuk ke arah Stephen. Stephen sedikit mengernyit. Penampilan Li Ping ini sedikit mengejutkannya,
tetapi dia langsung merasa lega. Karena ini adalah seminar tentang apakah jus buah harus masuk ke kerajaan naga, orang-orang dengan pohon kehidupan juga harus berpartisipasi. Selain itu, sebagai selama mampu menyangkal argumen relevan Li Ping secara langsung di seminar membuatnya tidak bisa berkata-kata, yang pasti akan mempengaruhi hasil seminar ini untuk sebagian besar. Tentu saja kebalikannya juga benar. Jadi wajah Stephen menjadi serius, dan dia benar-benar ingin mendengar bagaimana orang-orang dari pohon kehidupan berbicara untuknya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.